Manchester United kembali lesu setelah kekalahan berturut-turut dengan Brentford sebagai tim berikutnya yang mencoba menambah luka dalam pertemuan Liga Premier mereka pada hari Sabtu. Pertandingan terus berlanjut untuk MU, tetapi setelah sedikit jeda dari performa buruk mereka dengan kemenangan atas Burnley di Liga dan Crystal Palace di Piala Carabao, semuanya kembali runtuh dengan kekalahan berturut-turut. Palace meninggalkan Old Trafford dengan 3 poin pada akhir pekan, sebelum tim Galatasaray mengikuti jejak mereka. Brentford adalah pengunjung berikutnya di Theatre of Dreams, dengan tim Thomas Frank membutuhkan hasil bagus untuk memulai musim mereka. The Bees hanya unggul 3 poin di atas zona degradasi, dan hanya memenangkan 1 pertandingan liga sepanjang musim. Dapat dimengerti bahwa fokus umum adalah pada penampilan dan hasil buruk MU, namun situasi cedera mereka masih sangat mengerikan. Lisandro Martinez absen 3 bulan, sementara Amad Diallo, Luke Shaw, Tyrell Malacia dan Aaron Wan-Bissaka juga absen karena cedera. Jadon Sancho tetap absen, meskipun Anthony telah kembali ke skuad tim utama dan masuk dari bangku cadangan melawan Galatasaray. Ada desakan untuk memasukkan Sergio Reguilon kembali ke medan pertempuran, mengingat dia adalah salah satu dari 3 bek kiri yang cedera, tetapi ada kabar lebih baik mengenai pemain muda Kobbie Mainoo, yang kembali berlatih setelah tampil mengesankan di pramusim. Ini bukanlah pertandingan yang mudah, karena kedua tim sedang berjuang untuk mendapatkan performa terbaik dan kepercayaan diri. MU harus selalu menjadi favorit untuk memenangkan pertandingan kandang Premier League melawan tim yang hanya meraih 1 kemenangan dalam 7 pertandingan pertama mereka, namun segalanya tidak sesederhana itu. Tim Ten Hag harus lebih pragmatis seperti saat mereka meraih kemenangan tandang di Burnley, namun dengan pertahanan yang serampangan, sulit untuk mendukung tim tuan rumah meraih kemenangan, bahkan dengan Rasmus Højlund yang sedang dalam performa terbaiknya di lini depan. Di lini serang, United butuh peningkatan dari Marcus Rashford. Setelah mencetak 17 gol di Premier League, ia baru mencetak 1 gol musim ini. Dia berada di urutan kedua setelah Erling Haaland dari Manchester City dalam hal total tembakan dan keterlibatan tembakan langsung di Liga Premier musim ini, tetapi akhir-akhir ini dia terlihat tidak percaya diri. Ada sedikit harapan meskipun faktanya 4 gol terakhirnya di Premier League terjadi saat melawan klub-klub yang bermarkas di London. Brentford juga memiliki sejumlah pemain yang absen. Rico Henry tetap absen karena cedera lutut yang dideritanya baru-baru ini bersama Kevin Schede, Shandon Baptiste, Ben Mee, Mikel Damsgaard dan Josh Da Silva. Ivan Toney kembali berlatih tetapi tetap dilarang bermain hingga tahun baru. Gaffer Thomas Frank mungkin memilih Neil Maupay sebagai penyerang di depan Keane Lewis Potter, sementara Aaron Hickey hanya berjarak 1 kartu kuning dari skorsing. Brentford sendiri mengalami awal musim yang mengecewakan, hanya memenangkan 1 dari 9 pertandingan di semua kompetisi, 5 seri, 3 kekalahan. Mereka sudah 7 kali tanpa kemenangan sejak mengalahkan Fulham pada bulan Agustus. Meskipun rekor itu termasuk keberhasilan adu penalti di Newport County di Piala Liga, bukan berarti pasukan Thomas Frank juga tidak mendapatkan peluang. Tidak ada tim Premier League yang kehilangan poin lebih banyak dari posisi menang musim ini daripada tim Brentford yang 8 poin bersama dengan Bournemouth, dengan 2 lagi terbuang sia-sia minggu lalu. The Bees tampaknya akan meraih kemenangan yang meningkatkan moral ketika Christian Gaard membuat mereka unggul melawan 10 pemain Nottingham Forest, namun digagalkan oleh sundulan Nicolas Dominguez yang ternyata berakhir dengan hasil imbang 1-1. Manchester United dilaporkan tertarik untuk merekrut direktur olahraga Atletico Madrid setelah awal musim yang menyedihkan. Andrea Berta telah bersama raksasa Spanyol selama 1 dekade dan telah mendapatkan reputasi yang mengesankan dalam merekrut pemain yang tepat. United telah berjuang dalam beberapa tahun terakhir untuk mendapatkan pemain yang tepat,
setelah menghabiskan banyak uang untuk membeli pemain yang gagal memenuhi ekspektasi. Baru-baru ini penandatanganan Andre Onana senilai 47 juta pound musim panas ini belum menunjukkan nilainya. Sementara pemain senilai 73 juta pound Jadon Sancho saat ini diasingkan dari klub meskipun tiba dengan ekspektasi besar. Dan menurut The Independent, Berta tengah dilirik setan merah dengan catatan transfernya menjadi salah satu yang menyita perhatian. Kesepakatan potensial dipahami tidak berdampak apapun pada Direktur Pelaksana United saat ini, John Murtough. Namun raksasa Manchester akan menghadapi persaingan jika mereka ingin mendapatkan Berta, dengan tim top lainnya juga tertarik. Tottenham dikatakan sedang mempertimbangkan untuk membentuk kembali tim eksekutif mereka, setelah Direktur Pelaksana Sepak Bola Fabio Paratici mengumumkan pengunduran dirinya awal tahun ini. Berta adalah pilihan yang memungkinkan bagi tim London Utara yang sedang berada di tengah-tengah atau sedang membangun kembali di bawah pengawasan Ange Postecoglou. Sementara PSG dilaporkan juga sedang mempertimbangkan untuk menawarkan peran bagi eksekutif yang diinginkan tersebut. Dikabarkan ada keresahan seputar struktur dan identitas Paris karena mereka masih terus berjalan tanpa trofi Liga Champions. Dan impian mereka di Eropa kembali terpukul ketika mereka dipermalukan oleh Newcastle United 4-1. Di dunia sepak bola yang ramai dan kompetitif, Quinten Timber, gelandang Feyenoord berusia 22 tahun, secara halus namun pasti telah menandai wilayahnya. Dengan keahlian yang memungkinkannya menavigasi berbagai peran lini tengah, Timber tidak hanya menjadi pemain penting dalam kemenangan mengesankan Feyenoord di Eredivisie musim lalu, tetapi juga menarik perhatian para pencari bakat dari beberapa tim paling bergengsi di Premier League. Performa Timber sangat luar biasa, menyumbangkan 3 assist dan 1 gol liter dalam 7 pertandingan Liga musim ini. Fleksibilitasnya di lini tengah dan konsistensinya telah menarik perhatian pencari bakat yang mewakili Liverpool dan Manchester United, di antara tim terkenal lainnya seperti Manchester City dan Tottenham Hotspur. Kemampuannya untuk meneruskan performanya dari musim Feyenoord yang memenangkan gelar ke musim baru tidak luput dari perhatian, dan banyak laporan positif yang diajukan atas namanya.